Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Juliana Visa dari kelas Akuntansi Keuangan Syariah kelas NIM B2001900201. Di sini saya akan sedikit membacakan rangkuman dari materi Akuntansi Keuangan Syariah bab 2 tentang Islam dan Syariah Islam. Oke, yang pertama itu ada makna Islam. Makna Islam itu adalah ketidaktahuan dan kesalahpahaman tentang Islam membuat banyak orang berpendapat dan beranggapan bahwa Islam adalah sebatas agama transendental yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Bahkan ada yang berpendapat lebih memojokkan bahwa Islam adalah penghambat kemajuan peradaban. Dari sisi lain, bahasa kata Islam berasal dari kata aslama, yaslimu, islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Jadi, seseorang yang bertunduk dan patuh kepada kepala negara secara bahasa bisa dikatakan aslama li rais ad-daulah. Inilah makna generik atau makna bahasa dari kata Islam. Kata Islam artinya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Agama Islam berbeda dengan agama-agama yang lain yang ada di saat ini yang diyakini oleh umat Islam sebagai kelanjutan dari agama para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang tidak lain adalah nabi terakhir. Inti dari ajaran para nabi adalah tauhid, yaitu tindakan mengesahkan Allah disertai sikap pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah sebagai syarat mutlak bagi seseorang untuk disebut sebagai seorang mukmin. Kemudian yang kedua itu ada dasar-dasar ajaran Islam. Islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh pemegang otoritas tunggal Allah Subhanahu wa taala mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama itu akidah. Kedudukan akidah di sini dalam ajaran Islam sangat penting. Islam tidak dapat menegakkan tanpa akidah. Kata akidah berasal dari kata Arab aqodah yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat patri dalam hati, tertanam dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh dalam lubuk hati sanubari manusia. Akidah dan syariat Islam sudah diatur oleh Allah untuk bisa diterapkan sebagai umat manusia, bukan hanya untuk satu atau sabudaya tertentu saja. Contoh, ketika Allah mengharamkan babi atau riba, maka yang diharamkan adalah seluruh babi dan berbagai bentuk riba yang diharamkan untuk semua manusia dan bukan hanya untuk orang Arab atau orang Indonesia saja. Walaupun ayat tersebut turunnya di Arab gitu. Kemudian substansi dari akidah adalah keimanan, sebagaimana terangkum di dalam rukun iman atau pokok-pokok keimanan Islam, yaitu 1. Iman kepada Allah, yang 2 itu iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab, yang ketiga itu iman kepada nabi dan rasul, yang kelima itu iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Bagaimana manusia menyikapi ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani rukun iman yang di atas dapat dikelompokkan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama itu ada mukmin. Mukmin merupakan golongan manusia yang menerima dan meyakini rukun iman yang keenam itu dengan tulus dan jujur sepenuh hati, yang kemudian diucapkan melalui lisan dan dibuktikan dengan perilaku dan perbuatan. Itu tertulis di dalam Quran Kemudian yang kedua itu ada kafir. Kafir itu merupakan manusia yang menolak rukun iman secara terbuka dan terang-terangan. Itu juga tertera di Quran surat ketiga ayat ke-6 dan 7. Kemudian yang ketiga itu ada orang munafik. Orang munafik itu termasuk golongan manusia yang berpura-pura menerima akidah Islam
Namun dari hati sanubari yang paling dalam, mereka menolak atau tidak mempercayai akidah Islam. Kemudian yang keempat itu ada musyrik. Musyrik itu golongan manusia yang menyekutukan Allah SWT dengan sembahan-sembahan atau tandingan-tandingan lain. Mereka menuhankan Allah tetapi masih menyembah tuhan-tuhan yang lain. Yang kelima itu ada murtad. Murtad itu adalah golongan manusia yang semula beriman kepada Allah kemudian berbalik menjadi kafir, atau bisa disebut keluar dari Islam gitu intinya. Kemudian ada yang kedua itu ada syariah. Syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang harus dilalui. Sisi etimologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim yang menjalani segala aktivitas kehidupan atau beribadah di dunia. Ketentuan syariah bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sasaran hukum Islam itu yang pertama adalah penyucian jiwa, yang dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai bila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu hanya dengan mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta, bukan kepada yang mengaku Tuhan, serta dengan cara yang benar pula. Dampak positif sholat akan makin besar bila dilakukan secara berjamaah di masjid sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena akan menimbulkan rasa kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi sehingga dapat menimbulkan rasa saling mengasihi, saling bersaudara, saling mencintai, dan tolong menolong. Kemudian pelaksanaan zakat akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa tolong menolong antar manusia yang berbeda status. Dapat disimpulkan bahwa ibadah yang dilakukan dengan niat dan cara yang benar akan menimbulkan rasa kasih sayang, jiwa tolong menolong, ketidakkawanan sosial, sehingga akan tercipta masyarakat yang aman dan tentram. Berikut sedikit review materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.